Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pembelajaran IPA. Oke, hari ini kita masih tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai pembelajarannya tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebenarnya kegiatan klasifikasi ini sudah banyak diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saat kalian mengunjungi pasar dan supermarket. Biasanya benda-benda yang dijual akan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Contoh, ada kelompok sayuran, kelompok buah-buahan, kelompok minuman, dan sebagainya. Nah, pada klasifikasi itu sendiri adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimilikinya. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup dinamakan dengan taksonomi. Oke, ini ada satu tokoh yang namanya Carolus Linnaeus. Dia merupakan bapak taksonomi. Berkat jasanya, cara klasifikasi yang dibuatnya pada tahun 1735 masih tetap digunakan sampai dengan sekarang. Oke, tujuan klasifikasi ada 3. Yang pertama, mempermudah dalam mengenali dan mempelajari makhluk hidup. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri dan persamaannya. Yang ketiga, dapat mengetahui hubungan kekerabatan dari makhluk hidup. Dasar klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri tubuhnya atau morfologi, berdasarkan alat dalam tubuhnya atau anatomi, manfaat ukuran dan tempat hidup atau habitat, lalu ada cara hidupnya maupun tingkah lakunya. Oke, sebelum kita lanjut ke taksonomi, Ibu mau menjelaskan dulu tentang sejarah pengelompokan makhluk hidup. Ada beberapa tokoh di sini, ada 3 tokoh yang mengelompokkan. Yang pertama ada Aristoteles. Dia mengelompokkan makhluk hidup ke dalam 2, yaitu plantae dan animalia. Plantae ini kan tumbuhan, animalia hewan. Nah, yang kedua ada Ernest Haeckel. Dia menamakan makhluk hidup menjadi 3 kingdom, yaitu ada plantae, animalia, dan protista. Lalu R.H. Whittaker tahun 1959 penamaannya ada 4 kingdom, ada plantae, protista, animalia, dan fungi. Lalu R.H. Whittaker kembali lagi menyempurnakannya menjadi pada tahun 1969 menjadi 5 kingdom, yaitu plantae, protista, monera, animalia, dan fungi. Nah, ini pada nomor 4 ini masih digunakan sampai dengan sekarang. Nah, ini tadi R.H. Whittaker, tokohnya yang menamai jadi 5 kingdom. Oke, kita kembali ke taksonomi yang dikemukakan oleh Carolus Linnaeus, yaitu ada 7 langkah ya. Yang pertama ada kingdom atau kerajaan. Yang kedua ada phylum atau divisi. Nah, phylum ini khusus untuk animalia atau hewan. Divisi untuk plantae atau tumbuhan. Lalu ada kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, spesies atau jenis. Nah, ini bisa kalian singkat jadi raja di kampung orang suka gendut semua. Raja ini kan kingdom itu kerajaan. Nah, kita bisa menyimpulkannya, bisa lebih mudahnya menghafalkan jadi raja ya. Raja di divisi atau phylum. Lalu ada K, kelas atau kampungnya. Terus ada orang atau ordo. Lalu ada suka, itu dari famili atau suku. Gendut itu dari genus atau marga. Lalu ada semua, itu dari spesies atau jenis. Jadi kita bisa menghafalkannya lebih mudah. Raja di kampung orang suka gendut semua. Oke, ini ada tingkat takson dari Carolus Linnaeus. Tadi ada pada hewan dan pada tumbuhan. Ada 7 ya tadi. Ada kingdom. Pada hewan terlebih dahulu ada kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Kingdom tadi kerajaan, phylum, kelas, lalu ada ordo, family, genus, dan spesies.
harus diingat kalau pada hewan itu filum, kalau pada tumbuhan itu divisi. Nah, ini pada tumbuhan ada kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Oke, masih bingung? Belum ada gambaran, kita ke contohnya. Ini dia adalah klasifikasi makhluk hidup, contohnya pada hewan anjing, pada tumbuhan kacang buncis. Oke, pada hewan terlebih dahulu, kingdomnya jelas animalia, karena hewan jadi animalia. Divisi atau filumnya Chordata, kelasnya Mamalia, ordonya Carnivora atau pemakan daging, familinya Canidae, lalu ada genusnya Canis, lalu spesiesnya Canis familiaris atau anjing. Lalu pada tumbuhan, kingdomnya ada Plantae, jelas karena tumbuhan. Lalu divisinya Spermatophyta, kelasnya Angiospermae, ordonya Leguminosae, familinya ada Papiliosae, lalu ada genusnya Phaseolus, lalu ada spesiesnya Phaseolus vulgaris atau kacang buncis. Baik, ini tugas hari ini. Ada 5 soal, kalian bisa tulis di buku tugas kalian masing-masing, lalu kirimkan pada form tersebut. Soal yang pertama ada sebutkan tujuan khusus dalam mengklasifikasikan makhluk hidup. Tujuannya apa sih gitu. Yang kedua, sebutkan urutan takson untuk hewan dan tumbuhan. Dua-duanya hewan dan tumbuhan mulai dari kingdom sampai yang terakhir. Lalu ada ilmu yang mempelajari taksonomi dinamakan apa, lalu siapakah bapak taksonomi, dan yang terakhir sebutkan atau buat urutan takson untuk petai Cina, kedelai, dan katak. Kalian bisa cari dimanapun, bisa cari di internet atau buku atau LKS dan segala macam. Oke, baik, terima kasih. Itu saja untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami, dan apabila kurang jelas kalian bisa menanyakan via WhatsApp. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.